warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Dewi Saputri, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patang, Palembang. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan mapel kipas dengan materi gaya di sekitar kita, tema benda elastis pada siswa kelas 4 MI Sebulu Salam 1, Sriwangi Ulu, Kecamatan Semendawai Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar supaya kita mendapat keberkahan dari Allah, biasanya kita apa dulu anak-anak? Berdoa. Nah, yang mimpin doa kali ini siapa tadi yang berangkat lebih dulu? Salsa, pimpin doanya ya nak. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa Ya anak-anak, dengan kita berdoa ini tadi, semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah dan kesehatan. Supaya apa? Supaya kita senantiasa selalu bisa untuk mengikuti pembelajaran hingga selesai dengan lancar tanpa halangan apa? Oke anak-anak, sekarang ibu absen dulu ya. Adelia Kurniawan, Adira, Roman, Adik, Mozar, Adira, Akbar, Adik, Desi. ya, Ya, terima kasih. Berarti hadir semua anak-anak ya. Anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Gua Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri anak-anak. Silakan yang memimpin lagunya ya, Moja untuk jadi dirijennya. Silakan maju ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bersama
pembelajaran kita selalu menyanyikan lagu wajib. Ada yang tahu nggak apa alasannya? Karena itu merupakan salah satu bukti bahwa kita itu cinta kepada tanah air. Dengan dibuktikan kita menyanyikan lagu wajib. Sudah tahu sekarang? Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Coba tentang apa? Macam-macam gaya. Iya, macam-macam gaya, benar sekali. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh dari macam-macam gaya itu? Coba. Salsa, apa salsa? Contoh macam gaya apa? Gaya apa, Nak? Gaya tarik. Oh iya, gaya tarik. Ada yang lain? Gaya apa lagi, Sabit? Gas. Gaya pegas. Gaya apa, Nak? Gaya dorong. Iya, gaya dorong. Nah, itu adalah materi kita yang kemarin. Coba, Nak, kalau ibu seperti ini, Nak. Ini tarik pintu ini termasuk contoh apa, Nak? Gaya tarik. Ibu tutup kembali seperti ini apa? Bagus sekali. Ternyata kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin. Ya, nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu boleh dilihat pada gambar di depan ya, yaitu yang pertama, melalui analisis peserta didik mampu menjelaskan pengertian gaya pegas. Apa? Yaitu melalui analisis peserta didik mampu membedakan benda elastis dan yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh gaya pegas pada suatu benda. Yang keempat, peserta didik dapat memanfaatkan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak kok kayaknya pada ngantuk dan lesu semua ya. Tuh, kita sebelum belajar kita breathing dulu, gimana anak-anak? Ya, yuk kita sekarang breakingnya yaitu tepuk fokus, bisa? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Iya, terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Benda elastis, ya, atau yang dikatakan dengan gaya pegas. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar di depan. Kelihatan anak-anak? Ya, kalian lihat dan coba dibaca dari gambar itu. Yuk dibaca. Bahwa Bandung dan Angga sedang belajar mana-mana. Saat Bandungan digusur anak-anak, dia sedang menggunakan gaya pegas. Busur anak terbuat dari benda yang elastis. Benda yang elastis artinya benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali ke bentuk semula setelah dipelihara. Terus biasanya disebut juga benda yang tutur. Benda yang elastis akan menghasilkan gaya pegas. Setelah itu coba tadi bisa kalian baca. Apa sih yang kalian tahu dari gambar itu? Coba Roma, apa yang kamu tahu dari gambar itu? Iya, Banu dan Aga sedang memainkan busur panah. Iya, betul sekali ya. Nah, kalian pernah anak-anak melihat yang namanya busur panah? Pernah memainkannya? Ya, apakah kalian juga pernah melihat yang namanya pel? Gimana pernah kalian lihat namanya pel? Oh, di jagangnya motor atau standarnya motor. Terus di mana lagi? Ya, terus di mana lagi? Bisa. Ya, mereka banyak sekali, betul itu ya. Terus apa
kalian pernah mendengar yang namanya istilah gaya pegas anak-anak? Pernah nggak mendengar istilah gaya pegas? Belum pernah ini ya tahu. Nah sekarang akan ibu jelaskan. Saya tahu ini benda apa anak-anak namanya? Ya, busur panah ini merupakan salah satu contoh benda elastis. Kenapa? Karena busur panah ini ada karetnya ini. Ya kenapa? Karet sekarang ibu ini. Ibu tarik, berarti ibu berikan gaya apa ini anak-anak? Nah sekarang ibu akan lepaskan. Ibu beri gaya apa dia? Nah, maka karet akan kembali ke bentuk semula. Selain ini, pernahkah anak-anak melihat ini anak-anak? Juga merupakan salah satu contoh benda elastis. Nah anak-anak, itulah tadi contoh apa? Dari ya benda elastis. Oke anak-anak, sekarang kita bentuk kelompok. Silahkan untuk membentuk kelompok yang kemarin sudah kita bagi. Yuk silahkan untuk bergabung pada kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian sudah pada kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD. Kalian sudah menerima LKPD, alat peraganya sudah siap anak-anak? Sudah. Sekarang kalian silakan dilihat pada LKPD itu. Terus kalian uji cobakan atau kalian praktekkan, nanti hasil dari praktek kalian tulis pada LKPD. Paham anak-anak? Yuk, silakan. Akan mempresentasikan hasil perdebatan. Yang pertama ialah busur panah. Sebelum ditarik, kita ukur panjangnya. Panjangnya adalah 17 cm. Dan setelah itu kita beri gaya tarik. Setelah itu kita beri gaya dorong. Dan kita ukur kembali karetnya. Ternyata panjangnya tetap sama, 17 cm. Dan yang kedua ialah tali rahasia. Sebelum kita tarik karet, sebelum kita tarik tali rahasianya, kita ukur dulu. Ternyata panjangnya 30 cm. Dan kita beri gaya tarik. Dan kita beri gaya dorong. Dan kita ukur kembali. Ternyata panjangnya tetap sama, 30 cm. Itulah tadi hasil percobaan dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan
2 maju untuk persentase. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1 bir. Sebelum kita tarik, kita ukur terlebih dahulu. Dan panjangnya 9 cm. Setelah kita tarik dan kita beri dorongan, ternyata bir kembali ke bentuk semula, yaitu 9 cm. 2. Sebelum kertas kita tarik, kita ukur terlebih dahulu. Dan panjangnya 29 cm. Setelah kita tarik, kertas tidak membalik dan tidak memendek, dan kita ukur kembali. Panjangnya tetap sama, yaitu 29 cm. Itulah hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Akan kembali. Untuk kelompok lain mungkin ada yang mau memberikan tanggapan dari kelompok kalian yang sudah persentase. Oh ya, silakan dari kelompok 3, apa tanggapannya? Apa yang dimaksud benda elastis? Mungkin ada dari kelompok yang bisa memberikan penjelasan. Karena teman kalian bertanya, silakan kelompok mana yang bisa memberikan penjelasan? Ada pertanyaan dari teman kalian, apa itu yang dimaksud dengan benda elastis? Benda yang bisa mempertahankan bentuknya ke bentuk aslinya setelah diberi gaya. Oh ya, betul sekali bahwa benda elastis itu adalah benda yang bisa mempertahankan bentuk aslinya setelah diberi gaya. Oke, paham tuh Sabit kelompok 3? Kalian sudah paham tadi apa yang kalian uji cobakan, yaitu dari contoh-contoh benda elastis dan non elastis. Kita perhatikan supaya kalian lebih paham lagi. Ini tadi apa namanya? Ini termasuk benda apa? Elastis. Kenapa yang dikatakan elastis? Karena ini karetnya ya. Ibu berikan gaya tarik. Karetnya dia akan memanjang. Begitu kita berikan dorongan, ya, itu akan berikan dorongan, maka karet akan kembali ke bentuk semula. Karena karet ini termasuk benda elastis dan lentur, ya. Terus sekarang ini apa nak? Tali rapia. Tali rapia ini adalah contoh benda non elastis. Ibu tarik. Tadi sudah diukur sama teman kali ini. Tadi ukurannya 29 ya? Ya, kelompok 1. Sekarang ibu berikan tarikan. Ibu berikan tarikan. Dia tidak akan memanjang, nak, tetap seperti ini. Ya apa enggak? Ya. Kenapa? Karena ini bukan benda elastis. Paham? Jadi benda elastis itu apabila diberi gaya tarik, maka dia akan memanjang. Di dorongan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Kalau benda non elastis diberi tarikan dan dorongan, dia tidak akan memanjang atau memendek. Paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, sekarang ibu berikan kesempatan siapa yang belum paham boleh bertanya. Ya apa? Apa perbedaan benda elastis dan non elastis? Iya, ternyata masih ada teman kalian yang belum paham anak-anak ya. Benda elastis itu adalah benda yang lentur. Apabila kita beri gaya tarik seperti contoh karet ini, nah, kita beri gaya tarik, maka dia akan bagaimana, anak-anak? Kita beri gaya dorong, lepas, dia bagaimana? Kembali atau kembali. Inilah contoh benda elastis. Kalau non elastis itu dia tidak lentur. Nah, walaupun kita beri gaya tarik atau ini, dia tetap seperti inilah. Ini namanya non elastis. Paham, teman-teman? Sudah. Baik ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Sudah paham semua?
sekarang kita simpulkan dari materi kita hari ini ya. Kesimpulannya yang pertama, apa itu anak-anak? Boleh dilihat? Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah kalau senang. Terus anak-anak, apakah sekarang kalian sudah bisa untuk membedakan benda elastis dan non elastis? Alhamdulillah kalau sudah bisa. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sekarang kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kalian amalkan di lingkungan kalian ya, di kehidupan sehari-hari. Sampai di sini. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang tadi mimpin doa, silakan dipimpin kembali doa untuk pulangnya nak. Bila kawan-kawan sebelum pulang kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Mager katanya. Ah, nanti aja. Besok aja ding. Terus menunda belajar dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Stalking, chatting, maraton film sampai sinting.
Hei, sadarlah. Mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Belajar memang melelahkan dan membosankan. Tapi, lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah dengan bekerja keras, yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu. Belajarlah selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Weasley pernah berkata, "Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa." Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Kan nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar kalau malas lama-lama jadi bodoh. Tapi orang bodoh yang rajin lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu sampai siap, kapan akan siap? Maka pada akhirnya, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu. Menunggu waktu yang tepat, bukan menciptakannya. Bingung, merasa terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara untuk menang. Jika tidak ingin orang lain memandangmu rendah, maka ubahlah dirimu menjadi seseorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain. Kan hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain.